Aturan penerimaan siswa baru yang lebih mengedepankan usia dinilai merugikan para orang tua. Karenanya, para orang tua siswa mengajukan aspirasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Sejumlah orang tua ini mengeluhkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan langsung saat pertemuan. Kita nanyanya apa, jawabnya di mana, gitu loh. Jadi nanyanya kemana, jawabnya kemana gitu loh. Untuk melaburkan mau ngomong masalah soal demografi, zonasi dan sebagainya. Kita cuma minta di akhir tadi seperti Pak Baco bilang kok, perwakilan tadi. Bisa nggak ini ditunda dulu, dilihat dulu bagaimana selama seminggu ini, dikaji ulang dulu bagaimana gitu. Toh kan sekolah juga di DKI juga masih red zone gini kan tidak langsung mulai di bulan Juli gitu. Sementara dari tadi ibu itu tidak bisa menjawabkan ya, bagaimana perakiraan data anak yang akan keterima. Kenapa sih dia bisa membatasi usia sampai segitu? Kenapa sih pakai usia yang lebih tua begitu? Kenapa sih sekolah pakai C itu dihilangkan dan anak-anak itu dilebur? Oke dia nggak pakai C, dia mungkin dia tadi mengambil contoh sampling adalah usia 20 cuman beberapa sekolah. Gitu. Nah sekarang pakai ukuran usia ini loh, yang kita cuma minta usia ini dihapuskan. Usai pertemuan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyebut akan tetap menjalankan PPDB sistem zonasi. Menurut Nahdiana, Dindiknas DKI Jakarta sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Nah, ketika yang tertinggal adalah usia, kami memakai usia ini karena memang usia ini variabel yang netral, yang tidak bisa diintervensi dengan apapun. Kalau misalkan nilai, berarti siapa yang di-treat baik, siapa yang dilakukan proses itu baik, merekalah yang akan leading. Kalau ketika bicara jarak, bisa didekatkan. Bicara secara status sosial ekonomi, ada yang mampu, tidak mampu, ini juga bisa dilakukan. Yang mampu menjadi tidak mampu, yang tidak mampu menjadi mampu, tapi kalau usia tidak, dan ini sesuai dengan Permendikbud 44 nomor 44 tahun 2019. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta agar kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai aturan kriteria usia pada proses penerimaan peserta didik baru PPDB 2020 dievaluasi. Ya Bu Nahdiana ya namanya, tolong itu ambil satu keputusan dari Ibu supaya ini nggak geger Bu Jakarta Bu. Kalau bicara masalah pendidikan dan kesehatan pasti geger Bu. Ya, saya minta tolong ya sekali lagi bahwa tidak ada si kaya dan si miskin, haknya sama. Jangan kita bicara lagi masalah tua atau muda, haknya sama. Kalau yang tua masuk ya masuk, kalau yang muda masuk ya masuk udah. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan zonasi sekolah pada PPDB 2020, apabila jumlah pendaftar jalur zonasi melebihi daya tampung, seleksi selanjutnya dilakukan berdasarkan usia, lalu urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, beberapa hari ini sengkarut penerimaan siswa memang masih terus berlanjut berkaitan dengan adanya variabel atau patokan usia yang juga dimasukkan pada tahun ini untuk penerimaan masuk SMP dan masuk SMA atau setingkat. Bagaimana kemudian mencari titik temu agar aturan masuk sekolah siswa baru tahun ini bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh para orang tua. Untuk membahas soal ini atau memperbincangkannya, kami sudah mengundang anggota Komisi 10 DPR RI secara daring atau online, Putra Nababan. Selamat pagi, Putra. Selamat pagi, Mas Bayu. Apa kabar? Sehat? Baik, aduh. Kalau saya dipanggil Mas, saya panggilnya Bang Putra Nababan juga. Kemudian ada Komisioner KPAI, Mbak Retno Listiarti, yang juga nanti akan bercerita banyak mengenai KPAI, mendapat laporan juga. Mbak Retno, selamat pagi. Selamat pagi. Saya selalu bilang, Mbak Retno, jangan selalu bosan ya bicara mengenai pendidikan untuk anak-anak kita ini, karena beberapa kali KPAI memberikan wawasan juga kepada kita. Nah, nanti kami juga akan membuka line telepon interaktif kalau Anda ingin menyampaikannya, dan kami akan terima di bagian kedua dari perbincangan ini. Saya ke Mbak Retno dulu sebentar. Mbak Retno, bagi wawasan kita semua, supaya pemahamannya sama, supaya saya juga secara pribadi dan pemirsa Sapa Indonesia tidak salah artikan. Kenapa sih usia ini dimasukkan kali ini? Apa alasannya? Bagi
Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sementara kan yang ingin dicari itu apa begitu dalam syarat masuk untuk SMP dan SMA ini, Mbak Retno? Iya, baik. Pertama memang ini kebijakan zonasi dalam PPDB itu sudah memasuki tahun keempat. Dan niatnya pemerintah memang bagus bahwa sistem zonasi ini adalah untuk memberikan akses ya bagi semua pihak gitu ya. Tidak melihat tadi kaya, miskin, pintar, bodoh itu nggak ada. Tapi bahwa semua orang bisa masuk karena memang jarak sekolah itu dekat dengan rumahnya. Walau sebenarnya sampai hari ini dari pengawasan KPAI kami melihat bahwa sudah banyak daerah yang mencoba membangun sekolah baru sejak zonasi diterapkan. Kota Bekasi ada 7 SMP negeri baru, Tangerang punya 9 SMP negeri baru. Artinya daerah mulai tergerak bahwa selama ini mereka tidak menambah jumlah sekolah negeri. Nah, selama zonasi tidak menambah sekolah negeri akan jadi masalah, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan sumber masalah yang tahun ini, yaitu berkaitan dengan usia. Memang betul, di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pada pasal 24 dan 25, itu menyinggung terkait usia. Bahwa usia itu bisa dipergunakan ketika daya tampung terakhir saja dengan seleksi umur. Tapi tidak bisa digunakan sebagai seleksi utama gitu. Nah, kalau melihat kasus DKI Jakarta setelah jalur afirmasi mereka buka, tadinya kami KPAI juga pas pertemuan tanggal 15 Juni kami berpikir bahwa basis kelurahan yang dipergunakan itu kan pakai nomor induk kependudukan. Nah, berarti orang akan didekatkan dengan di zona itu atau di kelurahan itu ada berapa sekolah, karena DKI ini emang sekolahnya banyak banget, beda sama daerah lain. Nah, apalagi persentase penduduk dengan jumlah sekolah DKI ini sangat mencukupi. Nah, di kelurahan-kelurahan DKI itu bisa begitu banyak sekolah negeri. Nah, terkait dengan ini ada 4 kelurahannya secara otomatis di nomor induk kependudukan kita hanya bisa memilih di 4 kelurahan tadi. Nah, lalu carilah yang paling dekat. Dengan yang paling dekat rumah ke sekolah, pasti kita diterima tanpa melihat yang lain. Nah, tetapi untuk DKI Jakarta, kami berpikir tadinya jarak itu seperti itu. Jadi artinya akan dimunculkan di awal. Jadi jarak itu ranking gitu ya, atau misalnya urutan diterima adalah jarak tadi. Namun yang kemudian dipergunakan atau muncul memang umur. Nah, kami tadinya juga berpikir umur akan digunakan belakangan, tapi ternyata orang yang diterima, kayak satu contoh di sebuah SMA, itu 30 orang, jalur afirmasi yang pertama itu 30 daya tampung. Lalu pendaftar di sekolah itu ada 70. Ternyata yang diterima betul nomor urut 1 sampai 30 memang. Tapi bukan berdasarkan jarak, berdasarkan usia tertua. Nah, jadi gimana itu Mbak Retno? Kan maksudnya mau zonasi, bahkan jalur pertama disebut sebagai zonasi gitu. Kok usia yang nomor 1? Nah, Permendikbudnya nggak salah. Permendikbudnya sebenarnya mengatur begitu. Jadi misalnya gini Mas Bayu, kalau tadi daya tampung 30, yang mendaftar 70 kan, maka pada urutan yang terakhir, jadi misalnya gini, dari 30 ini untuk menseleksi dari 70 menuju 30, maka umur bisa diberlakukan pada urutan daya tampung terakhir saja. Jadi misalnya seleksi umur tadi di urutan 29, dengan 30, 31, 32 misalnya sama. Maksudnya sama tuh jaraknya sama. Nah, ketika jarak rumahnya sama di urutan itu pada daya tampung hanya 30, maka pada saat itulah penggunaan umur dilakukan. Jadi itu saya tunjuk tangan lagi Mbak Retno. Kalau untuk urusan, nah itu juga jadi bahasa saya adalah jadi tidak masuk akal lagi ketika untuk urusan zonasi ini, ketika kemudian jarak sama gitu. Bayu dengan Putra Nababan jarak rumah ke sebuah sekolah sama. Kok tiba-tiba usia yang jadi nomor 2 untuk kemudian dijadikan patokan? Kalau kan harusnya Bayu nilai dulu kan? Oh enggak, nilai itu di jalur prestasi Mas. Jadi maka itu menurut saya kenapa jalur prestasinya jadi belakangan, padahal ini kan jadi lebih penting bagi murid. Mereka ingin masuk ke sana begitu. Kenapa usia di sini kemudian jadi disegerakan begitu? Enggak, gini. Tadi kalau Mas Bayu dengan Mas Putra misalnya sama jalurnya, tapi sebenarnya daya tampungnya masih mencukupi. Maka usia nggak dipakai sama sekali. Nah, kalau berkaitan dengan nilai ini dipergunakan pada jalur prestasi dan terakhir. Kenapa kemudian dia terakhir? Agar kalau ada sisa jalur zonasi, maka itu akan diserahkan ke prestasi.
Kalau ada jalur perpindahan, jalur perpindahan orang tua, sisa itu pun diberikan kepada prestasi. Nah, kalau prestasi, Mas, itu tidak lihat jarak, tidak lihat umur sama sekali. Yang dilihat betul-betul prestasi akademik. Itu ketentuannya. Jadi memang kalau menggunakan Permendikbud ini ada penyimpangan yang dilakukan memang pada pemerintah DKI dalam penerapan, karena bukan begitu maksud dari Permendikbud. Dimengerti sekarang. Jadi memang ini betul-betul menerapkannya dulu begitu. Baik, saya pindah dulu ke Bang Putra. Bagaimana situasi seperti ini kemudian dilihat oleh Komisi 10, Putra? Iya, Bayu, memang kami cukup kaget ya dengan kejadian dan pemberitaan yang begitu cepat, terutama kejadian di lapangan ya. Dapil saya kan Jakarta Timur ya, bukan hanya Komisi 10, tapi saya punya konstituen yang bingung dan kaget dan mereka resah. Tiba-tiba bertubi-tubi masuk WA ke saya mempertanyakan soal usia gitu kan ya. Kenapa ini soalnya jadi seperti tidak adil begitu. Kalau saya mewakili orang tua, anaknya belajar sedemikian rupa, nilainya udah bagus karena selama ini nilailah yang begitu penting. Selain zonasi, mereka udah mengerti. Kok tahun ini ada usia gitu. Nah, saya kan juga punya anak yang lulus SD dan lulus SMP gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Mbak Retno juga Bayu, psikologis dari warga Jakarta, terutama warga Jakarta Timur kalau saya boleh mengatakan, mereka kan saat ini sedang mau bangkit lagi dari sisi penghasilan ekonomi mereka ketika PSBB sudah dilonggarkan, mereka penghasilannya nol dan lain sebagainya, terus mereka sudah tahu nilai anaknya bagus, mereka tahu sistem seperti apa, mereka sudah terbiasa selama ini dengan sistem penerimaan dan mereka sudah ibaratnya mereka sudah hafal lah dengan sudah punya mimpi atau harapan begitu kan? Sudah punya jalur-jalur itu dan lain sebagainya. Saya pun juga sudah menargetkan anak-anak saya nilainya berapa supaya mereka bisa masuk ke jenjang berikutnya. Nah, tidak dibayangkan sama saya ketika minggu lalu begitu banyak pertanyaan, begitu banyak masuk dan mereka resah semua. Sehingga orang tua yang begitu resah dan tidak punya jawaban dan tidak dikomunikasikan dengan baik, mereka pun akhirnya turun ke jalan seperti yang diliput Kompas TV tadi. Kebayang nggak di tengah-tengah COVID-19, pandemi, orang tua ini nekat turun ke jalan, meskipun mereka pakai masker, mereka bawa spanduk, mereka demo. Itu kan kondisinya mungkin Mbak Retno bisa menjelaskan bagaimana kondisi keluarga itu, mereka itu berontak. Nah, Mas Bayu, ini kita bahas di Komisi 10. Tapi dibahasnya sangat singkat karena ini domainnya dari daerah. Ya, jadi PLT dari Dikdasmen, Dirjen Dikdasmen Pak Hamid mengatakan bahwa ini adalah peraturan yang memang sudah dibuat sejak tahun 2017. Bahwa kemudian DKI memberlakukannya baru sekarang, itu kan menjadi pertanyaan. Peraturan sudah 3 tahun yang lalu, tapi baru diberlakukan sekarang. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan UN yang tidak diberlakukan karena COVID, sehingga mereka harus mencari parameter lain? Nah, yang kedua, kalau itu mau diberlakukan, kenapa sosialisasinya minim? Setuju. Dan itu juga menjadi keluhan banyak orang soalnya. Betul. Kok jadi mendadak dangdut kayak gini? Kan harusnya dipersiapkan 3 bulan yang lalu. Nah, berkaitan dengan hal semacam ini, apa yang akan dilakukan Komisi 10, Putra? Kalau Komisi 10 tentunya kita kan tidak bermitra dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta gitu ya, dan juga tidak bermitra dengan Pemda DKI. Tapi isunya kan ini sudah sangat membesar begitu untuk melihat skalanya, mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bisa ditanya begitu oleh Komisi 10. Betul, kita minta agar pertama kita minta agar sama dengan Ketua DPRD tadi, bahwa Pemda DKI dalam hal ini Gubernur coba mengevaluasi lagi peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikannya. Karena dalam hal ini bukan urusan menang-menangan. Ini bukan urusan siapa kalah-kalahan. Karena terus terang Mas Bayu, Mbak Retno juga, saya punya konstituen yang sudah daftar di 3 sekolah negeri dan 3-tiganya ditolak, padahal rata-ratanya 87. Karena dia dikalahkan dengan anak umur 14 dan 15 tahun. Dia anak umur 12,5 tahun gitu loh. Dan ini kejadian, anaknya nangis-nangis, meraung-raung sekarang, dan orang tuanya stres gitu loh. Nah, jadi menurut saya rasa keadilan masyarakat ini harus ditangkap oleh Pemda DKI Jakarta. Yang kedua, kami akan mendesak
Kemendikbud RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Dikdasmen, Ya. untuk bisa turun tangan, ikut turun tangan, dan juga menengahi ataupun juga mengklarifikasi ataupun juga berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan DKI dan juga pihak Pemda DKI. Ya, baik. Kita catat itu dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Sebelum jeda sedikit saja saya ingin dapat komentar dari Mbak Retno. Mbak Retno, saya mengerti bahwa dari membaca dan mendengar keterangan dari Mbak Retno bahwa niatnya bagus, pemerataan begitu. Setiap sekolah bisa dapat murid tidak hanya yang pintar dan lain-lain apa segala macam, niatnya bagus. Tapi ada rasa ketidakadilan begitu kita merasakan anak-anak kita udah belajar setengah mati, nilainya bagus, dia masih belum tentu dapat di sekolah yang dia inginkan. Dan kemudian nanti dia harus ada di sekolah yang entah bagaimana karena sistemnya membuat dia akan ada di sekolah yang tidak dia inginkan. Rasa itu yang saya ingin tanyakan. Bagaimana kemudian kita bisa menjembatani ini semoga supaya win-win solution di antara ini, Mbak Retno? Ya, pertama KPAI sendiri akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait 8 pengaduan yang diterima oleh KPAI terkait dengan usia ini. Oh, nah, ada pengaduan ke KPAI sampai 8 aduan ya? Oke. Ya, 8 pengaduan. Kalau total pengaduan ada 28. Tapi dari seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi 8 pengaduan itu berasal dari DKI Jakarta dan semuanya terkait usia. Nah, ini yang ada juga bahkan inklusi, di mana inklusi ini anak-anak ABK pun menjadi terhambat juga terkait dengan ini penggunaan usia. Namun kami ingin catatan sedikit, Mas Bayu, bahwa sebenarnya niat pemerintah atau negara dalam hal ini kan kebijakan negara sebenarnya. Berbeda lagi soal juknisnya DKI ya, tapi kalau negara niatnya zonasi ini adalah baik, bahwa mereka ini nggak mau pendidikan sebagai pasar bebas, tapi diatur semua orang bisa mengakses. Nah, terkait dengan itu kenapa bukan nilai? Karena nilai itu yang tinggi selama ini adalah nilai yang memang kelompok yang bisa di atas, maksudnya itu adalah nilai ujian nasional yang tinggi bagi anak-anak yang gizinya cukup, yang secara bimbel dia sanggup bayar, fasilitasnya banyak. Nah, itu mengakibatkan anak-anak miskin di 8 tahun terakhir dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Balitbang Kemdikbud memang menunjukkan anak miskin mengeluarkan biaya pendidikan lebih banyak daripada anak-anak kaya. Atas dasar itu kemudian digunakanlah jarak zonasi itu pada tahun 2017. Nah, memang DKI selama ini selalu pakai nilai juga. Baru tahun ini dia menggunakan pola yang berbeda, tetapi ini pun walaupun kita masih bisa berdebat soal ini kan, Mbak Retno, kita masih bisa berdebat. Orang tua berapapun penghasilannya untuk anak itu dikejar begitu. Jadi belum tentu juga orang yang mampu udah pasti anaknya ikut bimbel, belum tentu. Bahkan ada teman saya begitu, sejak saya sekolah nggak pernah ikut bimbel dan lain-lain. Dia juga bukan orang kaya begitu, tapi pinternya setengah mati. Itu juga banyak. Hal-hal semacam itu kenapa kemudian ditiadakan begitu? Enggak, itu betul. Ya kan? Bukan ditiadakan. Sebenarnya tadi yang saya bilang pemerataan, itu ada di dalam yang disebut jalur prestasi. Pak Nadiem menetapkan jalur prestasi adalah 30%. Nah, ini betul-betul nilai. Jadi artinya yang afirmasi ini yang miskin sebenarnya. Yang miskin 25%, yang jalur zonasinya 40, tapi harusnya 50 kalau di Permendikbud. Lalu 25% lagi jalur prestasi. Itu sebenarnya perimbangan yang diberikan negara. Kalau menurut saya secara konsep, negara sudah tepat. Hanya memang daerah punya beberapa kebijakan yang kadang bertentangan dengan Permendikbud, gitu, Mas. Jadi dan menurut saya, Mas Bayu, silakan, saya tambahin aja, Mas Bayu, menurut saya nggak ada masalah ini berlakukan. Persoalannya, jangan tidak disosialisasikan dan dikondisikan kepada sekolah-sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah, dan terutama kepada murid dan juga orang tua. Gitu. Jadi artinya ini kan yang kita lewatin ini kan extraordinary kondisi COVID seperti ini. Dengan Mendikbud menyampaikan bahwa UN ini ditiadakan yang harusnya ditiadakan 2021, ini kan seharusnya kan sudah menjadi pertimbangan dari Dinas DKI Jakarta untuk memasukkan elemen lain dalam penerimaan siswa didik di sekolah negeri. Nah, kenapa ini diumumkan mendadak sekali? Dan kenapa ini tidak disampaikan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada motif apa di balik
semuanya serba mendadak seperti ini. Dan menurut saya ini ketidakpekaan. Tadi saya sampaikan bagaimana daerah DKI itu adalah daerah merah. Bagaimana banyak sekali yang positif. Bagaimana banyak sekali yang terdampak oleh COVID, kehilangan pekerjaan. Plus ditambah lagi urusan seperti ini gitu loh. Baik. Nah, ini yang sudah mengerucut menurut saya, dan sebetulnya upaya-upaya ini dimaksudkan oleh pemerintah dan kemudian turun ke pemerintah daerah untuk kebaikan bagi pendidikan Indonesia yang merata. Kita mengerti itu. Tapi tinggal bagaimana sosialisasinya. Kami jeda dulu. Setelah ini Putra Nababan dan juga Mbak Retno Listiarti masih akan tetap bersama kami. Kita juga akan menerima sambungan telepon interaktif di 021536600500. Satu bagian lagi untuk Sapa Indonesia membahas ini. Kami segera kembali. Saudara, kami akan segera lanjutkan pembahasan mengenai penerimaan siswa baru yang masih ada beberapa masalah. Tadi kami fokus mengenai DKI Jakarta karena ada kategori usia begitu. Nah, sekarang kita menjawab dulu beberapa line telepon interaktif Sapa Indonesia. Ada Ibu Ria di Jakarta. Ibu Ria, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, ada komentar mengenai ini, Bu Ria, silakan. Ya, selamat pagi Bang Putra Nababan dan Ibu Retno. Selamat pagi, Bu Ria. Ya, kebetulan saya juga punya anak yang baru lulus SD tahun ini. Dengan adanya syarat usia pada jalur zonasi, sebenarnya saya agak deg-degan, Bang Putra. Karena apa? Ini kan baru disosialisasikan akhir-akhir ini. Sedangkan saya selama ini mempush anak saya untuk mempersiapkan anak saya untuk belajar. Karena dia punya sekolah yang dia tuju, dia inginkan. Tetapi ketika usia ini dipakai pada jalur zonasi, saya tidak tahu 3 hari ke depan, ini kan zonasi sedang akan berlangsung ya Mas Bayu. Betul. Anak saya akan nyangkutnya di SMP mana? Karena usia anak saya saat ini 12 tahun lebih. Itu bagaimana? Sedangkan teman-teman anak saya pun banyak yang usianya 12 tahun lebih 1 bulan, lebih 2 bulan. Dan semua orang tua itu resah. Karena mereka takut anaknya itu tidak bisa masuk ke SMP negeri karena kalah usia. Ke SMP begitu, negeri yang diinginkan begitu ya. Yang diinginkan, karena kan setiap anak ingin masuk ke SMP A gitu, atau SMP B atau SMP C yang memang mereka inginkan gitu. Benar seperti yang Bang Putra sampaikan, ada anak yang bukannya down ya, jadi nggak semangat karena mereka loh kok saya kalah usia dengan yang usianya tinggi. Memang ada jalur prestasi akademik ya Bu Retno yang bisa diikuti. Tetapi saingannya itu bukan zonasi, itu DKI Jakarta. Bisa masuk ke lintas zona kan. Jadi otomatis yang di zonasi itu pun ketar-ketir apakah dengan nilai prestasi akademik bisa masuk gitu. Itu sih Mas Bayu. Dimengerti Bu Ria. Itu yang memang bahkan orang tua murid yang juga menjadi teman-teman saya seperti Ibu Ria juga mengeluhkan hal yang sama mengenai hal ini. Baik, saya kemudian terima juga Ibu Vina ya di Depok. Ibu Vina di Depok. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Iya, ini saya memang domisili kan di Depok ya. Tapi kartu keluarga sebetulnya saat ini masih belum kita pindahin ke Depok, jadi masih DKI. Jadi masih warga DKI untuk kartu keluarga. Jadi memang kalau saya ada pilihan kan, apakah saya bisa memilih di Depok menggunakan jalur di luar zonasi atau DKI menggunakan jalur zonasi meskipun akhirnya domisili dengan sekolah akhirnya berjauhan. Tapi memang kalau kondisi yang saya browsing kemarin agak membingungkan di websitenya gitu. Ketika informasi-informasi itu tuh masih menurut saya di websitenya masih kurang informatif. Yang PPDB siap online itu ya gitu. Akhirnya saya cari-cari informasi di website-website yang berita-berita, tapi memang soal usia kemudian wilayah itu urutannya seperti apa
apakah kemudian nilai juga menjadi bahan pertimbangan, itu harus benar-benar teliti, harus nyari gitu, ngebaca-baca semua berita-berita itu. Karena di websitenya PPDB itu tidak tercantum informasi tersebut gitu. Bahkan kalau misalnya saya lihat dari handphone ya, ketika saya buka PPDB itu yang pertama-tama kebanyakan malah iklan ya. Jadi agak bingung itu nyari informasinya, harus sabar nge-browsing gitu. Itu sih sebetulnya. Ya, baik Ibu Vina di Depok, terima kasih. Ini memang menjadi salah satu hal juga bahwa PPDB secara online atau daring ini juga menjadi salah satu yang dikeluhkan. Bahkan ada yang mengeluhkannya mengalami gangguan malah ya. Baik, saya ke Mbak Retno dulu sedikit saja berkaitan dengan Ibu Ria tadi. Kan ini jadi suara banyak orang tua. Dulu kita bisa milih sekolah di mana saja dengan pertaruhan nilai. Sekarang dikerucutkan dengan zonasi. Udah punya sekolah 3 lah yang masuk di zonasi, nilainya udah bagus, kira-kira bisa masuk di salah satu dari 3 ini. Sekarang ketar-ketir karena usia begitu. Aduh, saya membayangkan memang orang tua seperti Bang Putra juga ada 2 yang harus masuk SMP dan SMA. Nah, hal kayak begini nih sebetulnya kalau menurut KPAI begitu, berdasarkan saya tahu Mbak Retno mengikuti terus mengenai pendidikan ini, memang harus ada apa enggak sih soal usia ini, atau tidak perlu disebutkan, atau seperti apa Mbak Retno ini? Iya, pertama sebenarnya memang ini kan kriteria bukan utama, kriterianya ada kriteria kedua. Kalau menurut saya kembali, saya mengapresiasi loh kebijakan zonasi, kami KPAI itu mengapresiasi kebijakan Pak Jokowi terkait ini gitu, karena memang ini memberi akses yang sama. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah betul menerapkannya, jalur afirmasi untuk si miskin, jalur prestasi untuk mereka yang memang memiliki prestasi baik, maka jalur zonasi bisa dimasuki semua pihak gitu. Nah, problem kemudian tadi yang Ibu bilang jalur prestasi kan juga membuka zona luar DKI, betul. 5%. Nah, ini harusnya kalau memang DKI itu belum bisa memenuhi sekolah bagi warganya, tidak perlu membuka jalur bagi wilayah lain sebenarnya, kecuali wilayah-wilayah perbatasan yang ada kerjasama dengan pemerintah daerah situ. Misalnya ada orang DKI yang letaknya di ujung perbatasan dengan Bekasi, dengan Tangerang. Nanti orang sana juga bisa masuk gitu. Itu bisa saja melalui sebuah perjanjian ya bersama gitu. Nah, karena kan yang bayar pajak misalnya orang DKI, wajar juga dia menikmati pendidikan gratisnya DKI kan begitu. Nah, ini yang orang tua juga sebenarnya juga protes gitu. Mereka juga menyampaikan kepada kami. Tapi terkait dengan usia, saya sepakat bahwa Permendikbud itu dengan sangat jelas menyebut usia itu bisa nggak dipakai. Itu hanya kriteria tambahan. Ketika kita menemukan data yang sama pada papan bawah, maksudnya papan bawah itu garis batas kuota. Jadi ini bisa nggak dipakai kalau antara pendaftar dengan kuota itu sama gitu, maka tidak perlu dipergunakan atau datanya tidak ada yang sama. Misalnya tadi Mas Bayu dengan Mas Putra berada di posisi 30 dan 31, padahal daya tampungnya cuma 30. Maka 30-31 ini kan ketika datanya sama, tapi kalau datanya misalnya dalam hal ini secara jarak Mas Putra lebih dekat, kan Mas Putranya otomatis masuk, Mas Bayunya enggak gitu. Nah itu yang jadi last resort saja ya, begitu ya? Betul, itu pun bisa nggak digunakan ketika tidak ada data yang sama. Jadi kalau semuanya memang sudah masuk, beres, ya sudah, jangan digunakan begitu. Jangan diungkit ini sampai kemudian jadi polemik begitu. Iya, bukan yang utama kan, kalau ini jadinya usia seolah utama nih kalau DKI, padahal Permendikbudnya memang menyebut usia, tapi bukan yang utama. Oke, kalau KPAI nanti bisa bertemu begitu, sebelum kemudian saya lempar ke Bang Putra, apa yang akan diusulkan? Paling tidak untuk Dinas Pendidikan DKI misalnya, konkretnya Mbak Retno? Ya, kami akan mengusulkan sama, ini kan masih bisa dievaluasi. Maksudnya dievaluasi adalah, ini jalur zonasi baru dibuka hari ini. Nanti akan ditutup kan sebelum tanggal 1 Juli. Nah, nanti 1 Juli itu jalur prestasi. Nah, artinya ini sistemnya diubah bahwa pakai jarak, tidak menggunakan usia. Jadi dengan demikian kalau memang anak itu usianya muda, tapi jaraknya dekat sama sekolah itu, ya dia pasti masuk. Dia usianya tua dan dia dekat sama sekolah itu, ya dia pasti masuk gitu. Artinya itu kan memenuhi rasa keadilan sebagaimana
ketentuan di dalam Permendikbud. Ya, saya rasa mudah-mudahan hal itu terjadi. Ya. Putra Nababan, berkaitan dengan usia di DKI Jakarta ini? Yang ironis, Bayu dan Mbak Retno, Gubernur DKI ini kan mantan Menteri Pendidikan. Ya, Pak Anies ini kan pernah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, sense seperti ini, rasa seperti ini kan harusnya beliau paham. Ya. Nah, kalau kita lihat tone pendidikan nasional sekarang ini di bawah Pak Nadiem ini arahnya sudah bagus. Kenapa? Kita ada rencana untuk menghapus UN dan akhirnya kita menghapus UN. Ya. Kita mengorangkan guru tidak hanya mengurus administrasi tapi mengurus anak murid. Kita punya konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita mengedepankan pendidikan karakter. Ini kan sudah ada perubahan, ya. Ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, sementara ketika pas COVID ini terjadi, ya, terus tiba-tiba kita harus semuanya belajar dari rumah. Nah, yang konkret yang mau saya sampaikan, Bayu, adalah dalam kondisi seperti sekarang, menurut saya SK Dinas Pendidikan nomor 501 tahun 2020 ini harus direvisi dulu. Karena kita tidak punya waktu untuk mensosialisasikan. Toh seperti yang pernah saya sampaikan, 3 tahun terakhir ini DKI Jakarta tidak menggunakan kok peraturan Mendikbud yang menggunakan yang memakai unsur umur sebagai pemilihan anak masuk sekolah atau tidak. Artinya kan selama ini berjalan. Jadi menurut saya ini revisi dulu, tidak ada urgensinya karena memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ria, sudah bercita-cita, anaknya sudah tahu kok mau masuk mana. Tiba-tiba dikalahkan hanya karena usia. Nah, ini kan yang tadi disampaikan Mbak Retno bahwa rasa keadilan itu terganggu. Sehingga bisa kita bayangkan orang tua yang selama ini ada di rumah karena PPDB, mereka mau ke kantor gubernur untuk melakukan aksi demonstrasi. Itu kan suatu langkah yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Ini yang kita titipkan lah ya sama Komisi 10, Putra, supaya ini juga bisa menjadi suara dari kita semua untuk pendidikan kita yang lebih baik, terutama nanti kalau bertemu dengan mitra Kemendikbud di DPR. Bisa ya, Put? Siap. Ya, oke. Nah, satu bagian sebagai konklusi. Yang minta sesama mantan wartawan. Kolega kita soalnya, ya kan? Ini untuk kebaikan Indonesia. Kira-kira begitu. Saya berharap pendidikan kita harus terus makin baik. Sebagai bagian akhir, saya mau sedikit melepas soal usia. Tadi sudah ada harapan-harapan dan mudah-mudahan ini diterima sebagai masukan yang baik oleh Dinas Pendidikan DKI dan juga Pemprov DKI Jakarta. Ada sejumlah persoalan, saya mengerucut saja, ada beberapa yang dibahas di headline harian Kompas hari ini, tetapi saya mengambil selain usia adalah laman daring PPDB secara nasional yang banyak mengalami gangguan. Tadi Ibu Vina di Depok juga mengatakan, aduh itu lama sekali, lebih banyak iklannya ketika dia secara pribadi mencoba untuk mengakses informasi apapun dari laman PPDB online ini. Dari sisi KPAI sendiri hal yang sama atau bagaimana? Karena ini kita sudah mengalami ini beberapa tahun terakhir kan untuk PPDB, Mbak Retno? Iya. Ini memang terjadi banyak masalah teknis. Kalau teknis sebenarnya masih bisa diatasi dibanding masalah substansi ya, seperti kasus misalnya di DKI Jakarta. Nah, untuk masalah-masalah teknis itu biasanya tergantung pendaftar juga. Dia pakai smartphone yang canggih atau tidaknya, terus kuotanya gitu ya, itu ternyata berpengaruh karena harus mengirim data-data juga, membukanya memang lama. Ini memang tergantung. Jadi menurut kami sih ini masih bisa kita maklumi ya. Paling nanti kalau ada kesalahan-kesalahan kan mereka menyediakan pengaduan, kami akan dorong pengadu ke sana. Tapi kalau mereka tidak juga dilayani, kami yang telepon, KPI akan telepon gitu. Jadi memang nanti pun kami akan mengumpulkan semua ini karena banyak sekolah negeri yang kurang juga. Jadi ada pengadu zonanya dia di kelurahan itu, tapi nggak ada satupun sekolah negeri. Nah ini juga kita akan lakukan rapat koordinasi nasional secara daring, melibatkan Kementerian Pendidikan dan Dinas-Dinas Pendidikan se-Indonesia untuk menanggapi atau memperbaiki, mengevaluasi PPDB ke depannya. Jadi ini kebijakan yang bagus, namun kan tetap perbaikan-perbaikan harus tetap dilakukan. Nanti juga kayaknya KPAI ketemu dengan Mas Putra ya, kita kan Komisi 10 DPR. Ya. Oh iya, panja pembelajaran jarak jauh.
Betul, sampai ketemu nanti ya, Mas. Ya, ini mudah-mudahan mengerucut lagi. Apa yang dikatakan Mbak Retno sejalan juga dengan Harian Kompas bahwa jumlah lulusan SMP ini memang jauh lebih banyak dari kapasitas SMA negeri di Indonesia. Penutup dari Putra Nababan, DPR RI tentu Anda mengamati terus mengenai pendidikan ini. Ada hal yang kemudian sudah on the right track untuk menuju ke pendidikan yang lebih baik. Tentu ada trial and error yang terus harus diperbaiki. Bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini berkaitan dengan zonasi dan lain-lain untuk pemerataan dan segala macam, ini bisa kita perbaiki dan menjadi fokus juga dikawal, kita sama-sama mengawalnya, Putra, bersama terutama Komisi 10? Ya, tentunya tadi yang disampaikan Mbak Retno bahwa konsep dari pemerintah pusat, dari Pak Jokowi terkait dengan zonasi dan pemerataan berdasarkan prestasi, berdasarkan kemampuan ekonomi, berdasarkan lokasi dan lain sebagainya sudah sangat tepat. Tapi bagaimana implementasi di daerah-daerah. Tapi Bayu, sebagai closing ada satu hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada Kompas TV dan kepada pemirsa, yakni masalah kurikulum. Jangan salah bahwa selama ini 3 bulan terakhir ini, dan saya ingatkan kepada Menteri Mendikbud Pak Nadiem Makarim, bahwa kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum kita pembelajaran secara manual, tatap muka. Tatap muka, kemudian sementara kita banyak melakukan daring sekarang ya. Nah, sekarang kita melakukan daring. Untuk itu pendekatan analog jangan langsung didigitalkan, tidak otomatis langsung digital. Bayu ngerti lah. Artinya tulisan di koran Kompas tidak bisa langsung ditayangkan di online, karena bacanya jadi rumit. Baca koran Kompas harusnya sambil minum kopi, pegang korannya. Senyum karena kita udah bahas 2 kali soal ini soalnya. Iya, jadi maksud saya ini tidak bisa seperti itu. Nah, Bayu, mulai Juli ini anak-anak mulai sekolah. Sampai bulan Desember dijamin masih menggunakan daring. Apakah kurikulumnya itu masih sama dengan kurikulum 3 bulan terakhir? Karena kita akan ada lost generation. Saya khawatir nanti kita punya satu angkatan loh. Yang nanti benar-benar pembelajaran dari rumah, tidak ada tatap mukanya. Nah, bagaimana dengan kualitas pendidikan mereka? Ini kan jadi tanggung jawab kita gitu loh, sebagai penyelenggara negara. Nah, ini menurut saya masalah kurikulum online ini, yang nanti juga kita akan bahas dengan KPAI, ini juga tidak kalah penting. Kontennya yang akan dipelajari oleh anak-anak. Ya, setuju.